Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas peluncuran channel YouTube Bang Widya melalui program Dia Pragma, Dialog Pramuka dan Generasi Muda. Semoga channel ini membawa manfaat buat kita semua dan khususnya membawa manfaat bagi kemajuan generasi muda Indonesia. Sekali lagi selamat, sukses, dan salam Pramuka. Salam Pramuka. Selamat untuk peluncuran channel YouTube Bang Widya melalui Dia Pragma, Dialog Pramuka dan Generasi Muda. Semoga semua tayangan dan konten-konten dalam YouTube tersebut menginspirasi, mencerahkan, dan memberikan pendidikan bagi para pramuka dan generasi muda di seluruh Indonesia. Hai, salam semangat dan sehat. Saya Kingkin Suroso mengucapkan syukur dan selamat atas peluncuran channel YouTube Bang Widya Channel melalui program Dia Pragma, Dialog Pramuka dan Generasi Muda. Semoga senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi muda dan pramuka. Bravo, Bang Widya Channel. Hai, gue Yudi dari Aftek ngucapin selamat buat Om Widya atas YouTube channelnya. Namanya Dia Pragma, semoga menginspirasi anak muda sekarang. Selamat Bang. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kakak-kakak, adik-adik yang ada di channel Bang Widya, kita tetap dalam program Dia Pragma, Dialog Pramuka dan Generasi Muda. Sekarang saya bersama 3 punggawa Satgas COVID-19 Kuartir Nasional. Selamat dini hari kakak-kakak. Selamat hari gini. Maaf adik-adik, bukan karena ingin memasarkan istilah Betawi, karena kita nggak tahu nih pemirsa nonton kita pagi, siang, atau malam kakak-kakak. Bersama saya sekarang ada Kak Saul Selaki. Beliau adalah ketua atau komandan Satgas COVID-19 Kuarnas. Ada Kak Farudi Pahim, ada Kak Dadan Dani Dipura. Sehat ya kakak-kakak? Sehat dong. Nah, kakak-kakak, adik-adik, kita akan mengulik, mencari tahu agar informasi ini tersampaikan kepada kakak-kakak, adik-adik yang stay di channel Bang Widya melalui program Dia Pragma. Kak Saul, sebagai komandan, sebagai ketua, prioritas apa nih Kak yang sedang disiapkan di era pandemi yang kita berkejaran dengan waktu, berkejaran dengan kebijakan pemerintah, baik daerah maupun pemerintah pusat, untuk kita semuanya berpartisipasi dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 di Indonesia, Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Widya dan pemirsa semua, salam pramuka. Kita ada dalam situasi pandemi ini sejak bulan Maret. Dan Kuartir Nasional sudah membentuk Satgas yang mewadahi peran serta pramuka dalam upaya untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan COVID itu. Nah, kami di Satgas Penanggulangan COVID Kuartir Nasional, fungsi utamanya adalah menyiapkan strategi dan kebijakan bagaimana peran serta pramuka dalam penanggulangan COVID itu. Yang kedua adalah mendukung pelaksanaan aktivitas operasional dari teman-teman relawan pramuka di kuartir daerah dan kuartir cabang, bahkan sampai di Gugusepan dan Satuan Karya dalam penanggulangan COVID. Prioritas kita memasuki paruh yang kedua dari masa tugas kami di Satgas COVID adalah
bagaimana mengimplementasikan instruksi dari Bapak Presiden, Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka sekaligus Pramuka Utama, yaitu melaksanakan 2 gerakan nasional, yaitu yang pertama Gerakan Kedisiplinan Nasional, yang kedua Gerakan Kepedulian Nasional. Bagi kami, kedua gerakan ini sangat strategis untuk dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka, operasionalnya oleh kami di Satgas, yaitu yang pertama, Gerakan Kedisiplinan Nasional diarahkan pada bagaimana para pramuka di seluruh Indonesia menunjukkan kedisiplinannya dalam upaya untuk pencegahan penularan COVID-19. Nah, caranya seperti apa? Utamanya adalah menerapkan PHBS dengan tambahan melakukan gerakan 3M. Menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu sering mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Itu yang pertama. Kalau tidak ada air ya pakai hand sanitizer. Gerakan yang kedua adalah Gerakan Kepedulian Nasional. Ini diarahkan pada upaya untuk penanggulangan dampak dari pandemi COVID ini. Kita tahu karena pandemi ini banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan, perekonomian kita menjadi terganggu. Nah, bagaimana pramuka bisa hadir bersama-sama membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi dampaknya. Kita akan berperan serta dalam mendukung kewirausahaan bagi para pramuka kita dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, upaya kami untuk mengajak peran serta para pramuka dalam peningkatan ketahanan pangan. Karena 2 hal ini bagi kami adalah cukup vital perannya dalam penanggulangan dampak dari COVID. Seperti itu Kak Widya. Baik, terima kasih Kak Saul. Mungkin nanti akan dibantu oleh Kak Rudi ya. Kak Rudi dari KIE. KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi. Tadi Kak Saul sudah sedikit menyampaikan edukasi bagaimana 3M. Jangan lupa untuk menjaga imunitas tubuh. Madu pramuka jawabannya. Tapi tentunya akan disampaikan lebih jelas oleh Kak Farudi Fahim. Silakan Kak Farudi, bagaimana tadi bicara tentang ketahanan pangan, ekonomi, dan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk apa yang akan dilakukan di paruh kedua semester di tahun 2020 untuk tugas Satgas COVID-19 Koordinasi Nasional. Silakan Kak Rudi. Siap. Terima kasih Bang Wid, pemirsa channel Bang Widya di seluruh Nusantara. Saya ingin menjelaskan sedikit saja tambahan dari apa yang sudah dijelaskan Kak Saul selaku Kak Satgas. Yang terkait dengan ketahanan ekonomi dan pangan, kami berencana melaksanakan satu program untuk menciptakan wirausahawan baru di seluruh Indonesia. Insya Allah bisa mencapai 10.000 orang wirausahawan baru di Indonesia dari Gerakan Pramuka. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang jelas pertama adalah kita akan menggencarkan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru melalui media-media yang dimiliki Koordinasi Nasional. Yang kedua adalah mendukung gerakan disiplin nasional yang tadi Kak Saul jelaskan. Dan yang ketiga mendukung gerakan kepedulian nasional melalui media-media dan channel-channel yang dimiliki Koordinasi Nasional. Mohon dukungan dan doa restunya teman-teman semua. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu Bang Widya. Terima kasih Kak Rudi. Nah pemirsa, ada satu lagi. Dulu zaman saya muda, saya pernah jadi Dewan Kerja Daerah seperti kakak-kakak yang lain ini. Dari Maluku, dari DKI Jakarta, dan dari Jawa Barat. Logika tanpa logistik lapar bro.
Jadi di Satgas ini juga ada penanggung jawab logistik. Ada Kak Dadan. Apa nih Kak yang sudah berjalan selama ini, kemudian ke depan mau ngapain nih tim logistik Satgas COVID-19 Kuartir Nasional Kang? Oke, terima kasih Bang Wid dan para pemirsa Indonesia. Oke, dan pertama terima kasih pada para relawan pramuka seluruh Indonesia yang sudah berpartisipasi dalam penanganan COVID ini. Saya baca laporannya, semua sudah aktif dan berbagai kegiatan, termasuk pembagian masker, kemudian juga penyemprotan dan lain-lain bisa dikerjakan. Yang utama adalah sekarang yang pertama disiplin dulu diri sendiri. Dan logistik kuartir daerah semua sudah bantu. Insya Allah ke depan kuartir nasional dalam proses untuk membantu memberikan bantuan beberapa perlengkapan untuk para relawan di lapangan. Begitupun juga aspirasi dari rekan-rekan di lapangan sudah kami sampaikan kepada pimpinan Kornas melalui Ketua Satgas. Insya Allah semuanya semua bakti akan terbalaskan. Begitu Kak. Ya. Terima kasih Kak Dadan. Semua bakti akan terbalaskan. Peduli dan disiplin. Sosialisasi. Jadi kakak-kakak, Satgas ini bekerja seperti sebuah sistem inherent dan coherent dengan kebijakan kuartir nasional. Buat relawan yang ada dan masih semangat berbakti membantu kami, jangan lupa pendataan, laporan kepada kuartir nasional sehingga pada saatnya kita tahu jumlah yang fix di lapangan. Ini kadang-kadang kehebatan kita menjadi lemah ya. Oh, kita yang penting berbakti, tidak begitu. Kita punya aturan main. Kita bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sehingga nantinya apa yang dilakukan oleh kuartir nasional ini integral dengan dilakukan oleh Kuarda dan Kuartir Satgas di nasional, Satgas di daerah dan Satgas di cabang itu punya benang merah. Komunikasi, laporan dan kita tidak bilang komando ya Bang ya, kakak-kakak ya. Karena kita bagian yang integral. Saling mendukung. Ingat, administrasi adalah bagian yang penting. Jadi bagaimana Kak Dadan mau bikin data logistik dan bantuan ke cabang, ke daerah, kalau datanya nggak valid. Bang Rudi mau sosialisasi kemana? Mana daerah yang membutuhkan? Kasau bicara kebijakan untuk yang mana? Semua harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, kakak-kakak Satgas, ini mumpung Purna Dewan semua nih, ada pertanyaan yang menggelitik saya. Hampir semua sekarang aktivis di Kuarda, di Kuarnas, di Kuartep adalah Purna Dewan. Bagaimana kakak-kakak memandang dinamika penegak pandega saat ini di era pandemi yang tantangannya tentu berbeda jauh dengan pada saat kita masih penegak pandega. Silakan dari yang paling timur Indonesia nih, Maluku. Ya, baik Bang Widya dan para pemirsa channel Bang Widya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa generasi sekarang, adik-adik kita itu sudah jauh berbeda tantangannya dan pilihannya dibanding waktu zaman kami seperti mereka, di saat berusia seperti mereka. Ketika pandemi terjadi, awal-awal memang ya ini tidak bisa dipungkiri, semua orang shock. Ini apa? Karena selama ini kan kita lebih banyak bicara kalau tentang kebencanaan ya bencana alam. Ini kan bencana non alam. Ketika ini terjadi, kita semua tidak punya pengalaman apapun. Nah itu. Tetapi kemudian seiring perjalanan waktu, orang makin terbiasa dengan situasi ini. Kelihatannya mesti harus lebih berdisiplin lagi. Tetapi bagi adik-adik penegak dan adik-adik pandega, sebagai anggota gerakan pramuka peserta didik yang sudah lebih dewasa usianya, mereka dalam pandangan saya ini makin kreatif. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ikut acara reunian adik-adik kita peserta Pertikawan Nasional 2019 yang diberi pembekalan sebagai inisiator kawan binika.
mereka menyampaikan bahwa selama pandemi ini ada yang membantu orang tuanya melakukan aktivitas berwirausaha, ada yang menanam hasilnya dibagi ke tetangga kalau berlebih, ada yang menanam untuk dijual dan sebagainya. Ada juga yang mulai merintis usaha dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk promosi dan penjualannya. Ini hal-hal yang bagus, hal-hal yang perlu ditiru oleh pramuka perdagangan pramuka Pandega di mana saja. Saya kira itu, Bang Widya. Oke, berarti pramuka harus adaptasi kebiasaan baru, adaptasi dengan informasi dan teknologi. Nah ini tantangan buat orang Jakarta nih. Bang Rudi yang hari-hari ketemu warga negara digital yang tanda kutip istana ada di Jakarta, Monas ada di Jakarta, banjir ada di Jakarta. Gimana Bang Rudi? Dinamika adik-adik kita nih Bang Rudi. Iya. Makasih Bang Wid. Teman-teman pencinta channel Bang Widya Nusantara, terkait dengan generasi muda saat ini, khususnya untuk adik-adik Dewan Kerja dimanapun berada, mungkin sedikit pesan saja bahwa dunia memang sudah berubah, berbeda sekali dengan pada saat kami menjadi Dewan Kerja. Jadi sekarang manfaatkan digital sebaik mungkin, terutama untuk mengedukasi teman-teman kita, pramuka maupun non-pramuka, terkait dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi jangan sekali-sekali membuat selfie tanpa masker. Nah, itu hal yang penting, bahwa kita pramuka, kita harus menjadi pelopor adaptasi kebiasaan baru. Manfaatkan aktivitas kita sehari-hari untuk melakukan itu. Mungkin itu Bang Wid. Mantap. Jangan sekali-kali tanpa masker. Jadi ingat adik-adik, kakak-kakak, kita harus jadi pelopor adaptasi kebiasaan baru. Kalau zaman saya sama Bang Rudi dulu masih kenal mesin tik yang segede gaban, buku penghubung, sama mesin sir. Nah, Bang Rudi ini seorang administrator dulu 03. Nah, sekarang kita ke Kang Dadan. Ini anak lapangan, orang lapangan nih. Dilepas di kebun, nggak dikasih modal, sebulan bisa hidup. Ya ikut membangun unit SAR Kota Bandung. Jadi kita kenal, kalau butuh orang lapangan, Dadan. Butuh orang yang tangguh, dilepas di hutan, Dadan. Nah, Kang Dadan. Kang Dadan melihat adik-adik kita sekarang aktif seperti kakak, jadi tim SAR, jadi unit SAR, jadi Jabar Squad Rescue. Kira-kira sama nggak sih persiapannya, pembinaan mentalnya dan kesamaptannya dibanding zaman Kang Dadan dulu? Oke, terima kasih Bang Wid. Kalau menjaga kesamaptaan sama ya rasanya. Tetap kita harus juga olahraga tiap hari, harus kena sinar matahari, tempat kita bawa obat yang paling baik. Kita harus tetap bergerak dengan keterbatasan. Dan yang paling penting harus kreatif. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beradaptasi juga dengan digital. Banyak sekali ilmu-ilmu tentang lapangan yang ada bisa kita unggah di situ dan belajar sendiri. Saatnya sekarang kita belajar mandiri. Belajar itu dan saling berbagi ilmu tentunya. Apa yang bisa apa sampaikan di YouTube seperti kalau video ini. Kita saling berbagi ilmu di situ dan tetap kreatif. Kemudian untuk adik-adik yang masih di kursus depan, di mana tentu keinginan untuk bertemu dengan kawan itu sangat tinggi. Penentuan SKU, program-program di anggaran, alihkan kepada dunia digital yang semua orang bisa melakukannya dan tetap dalam koridor kepramukaan. Tidak usah sementara lupakan kegiatan bertemu di lapangan. Itu sekarang adalah kerjakan yang apa bisa dikerjakan untuk membina diri. Sekarang bina diri dulu. Yang paling penting bina diri, perkuat diri, perkuat keluarga. Saatnya adik-adik di rumah membantu perekonomian keluarga, ketahanan keluarga. Jadilah pramuka yang bermanfaat buat keluarga dan lingkungan sekitarnya. Itu Pak Wid.
Terima kasih Kang Dadan. Ini ya, saya tambah. Nah, Jadi gini, terkait dengan dunia digital, kita selama ini kan punya KTP, punya KTA segala macam itu kan berdasarkan apa yang tertulis ya. Iya. Tapi ini data juga bisa disimpan dengan menggunakan QR code. QR code. Kami di Satgas pun ketika membuat ID card untuk semua relawan yang tadi sudah disampaikan akan didistribusikan APD-nya termasuk yang ID card itu juga menggunakan QR code. Jadi data digital itu tersimpan. Bisa dicek apakah memang benar pemegang kartu ini namanya Farudi Fahim, sesuai nggak datanya di sini yang tersimpan data digital. Saya kira tuh. Baik, terima kasih kakak-kakak, abang-abang, akang-akang. Nah, kakak-kakak adik-adik, ingat ya seperti pesan Kak Saul, peduli. Jejak digital itu jahat, menjaga kebugaran. Tapi satu hal adik-adik kakak-kakak, ini smartphone adalah alat bantu, bukan alat ganggu. Mari kita manfaatkan Bismart. Jangan punyanya Dedi itu nggak mau. Mari kita gunakan, manfaatkan teknologi untuk mendukung program kita. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru melalui digitalize. Bahkan ini pun sudah digitalize, ada QR code, jadi tidak bisa bohong. Saya juga punya, cuma masih di dompet. Jadi kira-kira itu dulu. Ya. Saya akan berbincang lebih banyak dengan kakak-kakak, tapi jangan berpanjang sekarang. Kita bikin pemirsa penasaran. Ya. Terima kasih Kak Saul, Pak Rudi, Kang Dadan. Nah, jangan lupa madu pramuka biar tetap imun ya. Imun. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam pramuka. Halo pemirsa Bang Widya Channel dimanapun berada, selamat sore. Salam sehat untuk kita semua. Saya Saul Saleki, Andalan Nasional Komisi Pengabdian Masyarakat Partai Nasional Gerakan Pramuka periode 2018-2023, sekaligus Ketua Satgas Pramuka Peduli Penanggulangan COVID Partai Nasional Gerakan Pramuka, menyampaikan ucapan selamat atas diluncurkannya channel YouTube Bang Widya Channel dengan program Diafragma, Dialog Pramuka dan Generasi Muda. Semoga channel YouTube ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan untuk kemajuan bersama. Demikian, semoga makin sukses untuk Bang Widya Channel. Salam Pramuka. Selamat atas peluncuran channel YouTube Bang Widya Channel melalui program Diafragma, Dialog Pramuka dan Generasi Muda. Semoga channel ini menambah hasanah dan pengetahuan dunia kepramukaan dan generasi muda. Salam. Salam Pramuka. Selamat atas peluncuran channel YouTube Bang Widya Channel dengan program Diafragma, Dialog Pramuka dan Generasi Muda. Semoga channel ini bisa membuka wawasan pramuka dan generasi muda bersama untuk memajukan bangsa Indonesia. Sukses Bang Wid!